Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya, selamat malam Bapak Ibu yang sudah hadir. Sebentar. Oke, selamat datang di Roman Webinar yang ketiga bulan September. Di hari ini, 17 September 2021, hari Jumat. Perkenalkan, saya Cila sebagai moderator yang akan memandu acara ini dari awal sampai akhir. Semoga nggak bosan sama saya sampai acara ini selesai. Sebelum mulai kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Berdoa dimulai. Oke, selamat malam, selamat datang. Sebelum kita mulai, kita baca dulu peraturan hari ini. Mohon disimak baik-baik karena ada informasi menarik untuk peserta yang hadir hari ini. Ya, boleh ditampilkan peraturannya. Kalau lihat dari peserta yang mendaftar, hari ini banyak banget. Selain profesional, para arsitek interior designer, juga banyak mahasiswa. Jadi selamat datang teman-teman mahasiswa yang sudah hadir. Saya sangat apresiasi banget di sela-sela waktunya, waktu istirahat menuju weekend, masih hadir dalam Roman Webinar. Oke, ini peraturannya. Acara akan berlangsung selama 90 menit. Semua peserta akan di-mute agar webinar berjalan kondusif. Kemudian peserta diperbolehkan mengambil dokumentasi dalam bentuk foto dan video untuk diupload ke sosial media. Jangan lupa untuk tag Instagram @roman.co.id dan @konars.design. Jadi bagikan acara ini ke sosial media teman-teman dan jangan lupa untuk tag kita. Selanjutnya, e-sertifikat juga akan dibagikan kepada peserta yang mengikuti minimal 45 menit saat berlangsungnya acara. Waktunya ini adalah sifatnya kumulatif. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau misalnya ada kendala, sinyal atau eksternal, hal-hal eksternal yang akhirnya kalian live nggak sengaja, jangan lupa untuk join lagi, jangan lupa untuk balik lagi join ke acara ini karena waktunya akan diakumulasi. Ya, jadi jangan khawatir. Kemudian selanjutnya pertanyaan dapat disampaikan melalui kolom chat dengan ketik tanya spasi Konars di sini atau Roman. Tapi bicara hari ini adalah Konars ya. Spasi pertanyaannya, spasi nama akun Instagram teman-teman jika ada. Sekali lagi jika ada, silakan mencantumkan akun Instagram teman-teman karena tujuannya ini nih, satu ini nih yang menarik. Peserta yang mengajukan pertanyaan dan follow akun Instagram @roman.co.id akan berkesempatan mendapatkan merchandise spesial dari Roman. Ya, jadi pastikan selain mengajukan pertanyaan juga teman-teman juga follow Instagram @roman.co.id karena bisa mendapatkan kesempatan memperebutkan hadiah yang udah kami siapkan ya. Selanjutnya peserta yang sudah menjadi pemenang sebanyak 3 kali tidak bisa berkesempatan mendapatkan hadiah. Kita akan berikan kesempatan untuk peserta yang lain. Yang ke-8, pada saat sesi Q&A berlangsung, diberikan 2 kesempatan kepada peserta yang ingin bertanya secara langsung dengan klik tombol raise hand terlebih dahulu. Ya. Yang terakhir, materi presentasi akan muncul setelah peserta mengisi link feedback yang dibagikan pada kolom chat oleh admin. Ya. Jadi pastikan nanti sebelum acara berakhir, lihat dulu kolom chat, di situ ada link feedback yang akan kami bagikan, jangan lupa diisi ya. Oke, selanjutnya, kenapa sih ada Roman Webinar? Roman Webinar sengaja kami buat gitu ya, untuk mewadahi menjadi wadah platform untuk teman-teman berbagi wawasan, insight-nya gitu, supaya kita bisa ngobrol banyak di sini, kita bisa banyak dapetin pengetahuan baru tentunya dari para ahli. Nah, sesuai dengan tema hari ini, kita akan mengangkat tema milenial, identitas, dan kreativitas dalam arsitektur bersama Mas Rega Putra. Ya. Mas Rega Putra sudah bareng nih, udah bersama kita nih. Kita sapa dulu kali ya, Mas Rega. Halo. Halo, Kak. Oke, halo Mas Rega, udah join. Hai, Kak. Jadi akan inline banget nih Mas Rega. Mas Rega apa kabar? Sehat. Senang banget nih bisa join sama Roman hari ini.
Yes, kita juga senang banget Mas Rega menyempatkan waktunya untuk sharing hari ini. Nah, temanya milenial, pasti inline banget sama Mas Rega karena Mas Rega adalah milenial yang berkecimpung di arsitektur. Ya, jadi akan sangat inline. Kita bisa lihat perspektif dan narasi milenial di dunia arsitektur ini, gimana dampaknya dan ide-idenya. Gitu. Oke, nggak sabar, langsung aja kali ya. Inilah roman webinar yang ketiga, roman webinar milenial, identitas dan kreativitas dalam arsitektur bersama Mas Rega Putra. Silakan Mas Rega. Oke, selamat malam semuanya. Mulai screen sharing atau gimana nih, Kak? Boleh. Perkenalan dulu. Oke, sambil dibuka aja di screen sharing biar enak. Mudah-mudahan malam ini jadi malam yang indah karena saya melewatkan hari bersama kasih demi roman. Oke, yang akan kita bahas adalah milenial, identitas dan kreativitas dalam arsitektur. Ini adalah basic judul yang kalau dibilang mewakili diri saya saat ini karena saya adalah seorang arsitek berumur 27 tahun. Saya punya biro. Saya membawahi ratusan arsitek, mungkin ratusan tim engineer. Kemudian bidang arsitek saya ini sangat memaksimalkan identitas-identitas dan aplikasi-aplikasi yang ada di zaman sekarang. Gitu. Jadi yang akan saya bahas ini bukan hanya tentang arsitekturnya, tapi mengenai bisnis di bidang arsitektur mungkinnya untuk zaman sekarang karena untuk engagement inside seorang arsitek itu sekarang lebih mudah, lebih luas untuk menggapai mempromosikan karya-karya seperti itu. Next dulu. Lanjut ya. Di next page-nya adalah perkenalan. Nah, ini udah muncul. Perkenalan tadi, nama gue Rega. Gue adalah prinsipal arsiteknya di Konars Design. Konars Design ini berdiri di tahun 2018. Terbilang sangat muda. Sebelumnya memang saya sebagai arsitek, tapi tidak membentuk sebuah biro. Yang kemudian bironya ini berkembang, kalau dibilang sih salah satu yang cukup pesat, karena memang basic saya adalah menggerakkan semua media-media yang ada. Ya, alat-alat yang ada lah, bukan cuma alat-alat fisik doang, tapi alat-alat yang nggak kelihatan, yaitu media digital. Gitu. Dengan saya punya ide-ide yang menurut saya sendiri, saya apresiasi sendiri mengenai desain kita adalah desain yang unik. Kemudian dapat tempat, porsinya saya tahu ini akan di-share ke siapa dan dilihat oleh siapa. Dengan aplikasi yang tepat, semuanya bisa berkembang. Gitu. Dan pengembangannya cukup besar. Oke, lanjut. Untuk perkenalan mungkin segitu dulu. Nah, yang pertama, milenial itu sering disebut generasi Y adalah sekelompok orang yang lahir setelah generasi X. Itu menurut Google. Mereka lahir kan kisaran 1980 hingga 2000-an. Nah, saya pada arti masuknya apa nih? Masuk apa? Saya masuknya generasi X ya? Generasi. Itulah pokoknya di antara 1980 sampai 2000-an. Nah, si milenial ini adalah alat saya. Nah, ini aplikasinya ini milenial. Jadi yang saya gerakkan adalah bentuknya crowd. Bukan berupa akun sosmed, bukan berupa HP, segala macam, bukan sebuah toko, tapi milenial. Jadi yang saya gerakkan itu adalah crowd. Crowd itu adalah sebuah masa yang saya gerakkan untuk mereka memviralkan desain saya, untuk menikmati desain saya, kemudian saya kumpulkan menjadi sebuah gulungan massa orang yang bisa mengembangkan atau ikut men-share desain-desain Konars. Lanjut. Nah, riset yang dilakukan oleh lembaga survei mengatakan generasi milenial menyimpan potensi besar untuk berbisnis. Milenial sangat kecanduan internet, senang berwisata. Nah, bagusnya milenial sekarang adalah poinnya potensi besar untuk berbisnis, sangat kecanduan internet dan berwisata. Untuk berbisnisnya kenapa? Banyak milenials yang cuannya banyak.
Kalau dibilang ini customer gua nih, anak-anak milenial semua. Kenapa targetnya ke sana? Karena anak-anak sekarang tuh duitnya banyak-banyak. Yaitu sekarang banyak banget aplikasi, banyak tools untuk mengembangkan bisnis mereka, membangun growth dan insight yang besar. Kemudian kecanduan internet. Nah ini nih, mau yang customer, mau non customer, mau teman-teman pelajar, semuanya suka sama internet. Jadi di Corners ini basicnya di dalamnya ada untuk jualan desain, kemudian ada tentang sharing ide-ide mengenai arsitek, kemudian tentang Corners info lah kalau dijudulin, jadi semuanya ada di sana. Jadi bukan cuma sekedar arsitektur doang nih, karena menyangkutnya ke millennials, jadi kadang suka ada konten-konten yang menggiring cerita tentang arsitektur, tapi di bidang lainnya. Contoh kemarin ada sesi lagi rame-ramenya apa sih? Yang itu tuh film di Netflix dia, namanya Money Heist. Nah Money Heist tuh dia ceritanya tentang perampokan bank. Nah itu tuh diangkat di Corners nih. Jadi bukan cuma tentang desain keren, orang boring. Nah ini di sini nih, saya masukin tuh gimana caranya mengamankan barang-barang dari pencuri. Fokusnya kemana? Fokusnya untuk rumah. Jadi lebih ke safety box. Gitu. Nah di situ saya ceritain. Nah itu untuk merangkul teman-teman yang mungkin punya duit disimpan di rumah. Jadi tetaplah intinya di setiap konten itu punya segmennya masing-masing. Dan terakhir senang berwisata. Wisatanya banyak wisata. Yang paling utama dari berwisata untuk anak milenial adalah wisata selfie, wisata foto, di-share, pamer. Nah, itu tuh gaya-gayaan, kayak saya suka gaya-gaya naik motor apa segala macam, di-share aja. Tujuannya apa? Ada beberapa orang untuk show off, ada sebagian yang untuk imaging. Nah, saya pun adalah saya membangun brand image lah ceritanya di Instagram saya sendiri. Itu bukan betul-betul saya, tapi saya menggiring diri saya seperti itu. Tujuannya untuk mengambil insight lebih besar. Gitu. Jadi perlu diketahui arsitek itu bukan hanya bergerak di bidang gambar, oret-oret, desain, pusing, enggak. Tapi harus semuanya kita pelajari. Karena bidang arsitektur itu berhubungan dengan manusia yang punya hati, punya jiwa, punya rasa, punya hawa nafsu. Next up. Bagaimana 3 kata kunci itu kita optimalkan? Yang pertama adalah berikut adalah tips yang tadi. Potensi berbisnis. Tadi udah ceritain nih, potensi bisnis sangat luas karena anak muda sekarang banyak cuan. Yang dewasa pun sekarang udah pakai Instagram, ada TikTok. Nah, saya semuanya dicobain tuh di Instagram, di TikTok, di Facebook. Nah, ini alat-alat tadi ya untuk menggapai si manusianya tadi, si millennials ini. Saya pakai semua, isinya konten-konten semua beda-beda, nggak cuma arsitektur. Yang pasti untuk menggapai crowd-nya. Itu potensi bisnisnya. Jadi jangan terlalu mengiklan lah, tapi lebih ke menggiring biar orang-orang Corners apa sih? Nah di situ mulai dikit-dikit jualan. Kalau namanya jualan harus gitu, harus nggak boleh ini nggak boleh terlalu endorse kan kalau orang iklan banget gini orang malas beli. Tapi kalau ada spill kecanduan internet yang kedua, kecanduan internet udah pasti lah ya, sebelum tidur mau bangun tidur mau tengah malam kebangun pasti buka HP. Jadi bikin konten pagi, siang, malam, targetin orang usia muda, usia menengah, usia dewasa. Itu masing-masing punya segmennya sendiri-sendiri. Yang terakhir gemar wisata tadi udah dijelasin mengenai selfie. Selfie adalah poin utama target saya karena setiap desain kita itu menjadi sebuah kebanggaan untuk teman-teman yang pakai jasa kita lah ceritanya. Oh, gue didesain sama Corners nih. Desain sama Corners, kenapa pada bisa senang didesain sama Corners? Karena kita juga sudah membangun image sendiri di sosmed kita. Kita adalah arsiteknya, artis-artis ceritanya gitu ya. Kayak gitulah. Memang semuanya udah dikonsep ceritanya. Jadi itu ujuk-ujuk nggak tiba-tiba begitu. Tiba-tiba ketemu customer ini, ketemu artis, ketemu pejabat segala macam nggak. Tapi semuanya memang sudah dikonsep. Kalau lebih seperti itu. Dan semuanya berhasil. Next. Identitas. Bangunan memerlukan identitas agar dikenal dan dipahami masyarakat.
Ketika mengungkapkan ekspresinya dan karakter harus memiliki elemen-elemen yang dikombinasikan dengan metode dan gaya tertentu. Itu identitasnya, basic teori. Lanjut. Konars. Nah, Konars sendiri adalah kepanjangannya awalnya kontemporer arsitektur. Kenapa kontemporer arsitektur? Karena pada dasarnya kami ini lebih mengarah ke masa kini, targetnya kekinian, ceritanya begitu. Kenapa kekinian? Karena kita nggak mau dipatok-patok oleh teori-teori mengenai base design. Contohnya konsepnya pengen klasik, ada modern, begitu kita kurang suka. Karena yang terpenting dari kita, atau dari gue sendiri adalah gue punya karya, gak mau ada yang batasin, gak mau ada yang atur, yang penting gue desain, gue suka, orang lain gak suka juga terserah, karena rezeki udah ada yang ngatur, dan selera itu masing-masing orang punya selera. Nah, arsitektur kontemporer sendiri, berdasarkan teorinya adalah, ya dibaca aja sendiri, yang pasti gaya seni ini sedang in dan terus berkembang pesat, karena sebetulnya kontemporer itu adalah kekinian. Next up. Nah, gaya kontemporer sendiri memiliki tujuan untuk melepaskan atau memisahkan diri dari proses dan cara berpikir yang telah menjadi standar umum. Nah, ini yang tadi saya ceritain, lebih dikenal dengan up to date, kekinian. Gitu, sesuai umur saya, karena idealisnya saya umur segini, pinginnya desain saya nggak mau ada yang batasin, egonya masih tinggi. Tapi ternyata, tiba-tiba, Konars ini meledak karena idealisnya saya, egonya saya. Karena saya punya desain, nggak mau diatur orang. Oh iya, saya cerita, saya belum pernah kerja di biro arsitek manapun. Jadi, murni merintisnya berdasarkan trial and error. Dan ego aja sih. Ingin desain gini, ya orang suka nggak suka, bodo amat. Yang penting gua post. Sekarang nggak usah peduliin tuh orang-orang. Ada yang komen, desain lu jelek, segala macam, nggak usah dipeduliin. Yang penting post aja dulu. Setelah post juga nanti lama-lama ada kok orang-orang yang segmennya masuk sama style kita. Next up. Ini masih banyak, Kak. Cukup. Oke, ini desain nih. Desain pertama kita ini yang masukin sama orang konten kita. Saya disuruh jelasin. Santai aja ya. Terlalu serius juga boring. Karena hari ini sebetulnya jadwal pacaran saya, tapi karena khusus untuk roman, saya spesialkan. Begitu. Ciri gaya kontemporer yang diaplikasikan, lekuk atau melengkung. Lekuk atau melengkung, sebetulnya itu adalah salah satu aspek tarikan garis saja untuk basicnya. Untuk basicnya sendiri, lebih banyak ke kaku-kakunya. Di sini saya agak sedikit kasih sentuhan futuristik. Futuristiknya nggak terlalu kerasa sih, cuma mungkin kalau orang sebagian lihat ini ada sedikit kayak kapal luar angkasa ya. Intinya yang saya suka, saya masukin. Nah ini pun saya lihatnya dari film apa ya, lupa ya. Atau nggak tahu dari game, saya lupa. Intinya di game itu ada pesawat, dia punya 2 kepala gitu. Ini saya pasang di sini nih. Ya ternyata usut punya usut nih, customer suka sama desainnya. Jadi saya nggak peduli sih desainnya mau kayak gimana, yang penting saya suka. Next up. Palet warna netral dan tegas. Kontemporer itu identik dengan warna-warna natural. Tapi jangan takut juga kalau misalnya kalian mau aplikasiin warna-warna yang terang. Contohnya kuning, hijau, segala macam. Jadi lebih kebebaskan saja ekspresi kalian ya, kurang lebih kayak gitu. Nggak usah dibatas-batasin. Nah kayak ini nih. Kenapa saya spill desain yang ini? Karena desain yang ini sangat-sangat kurang beraturan. Saya juga nggak tahu larinya kemana. Tapi saya desain ingin seperti ini ya, seperti ini aja. Dan customer SSC. Gitu. Jadi warna netral dan tegas di sini ada di bidang kubus di tengahnya. Kemudian warna netral lainnya adalah warna kayu dia karena warna natural alami gitu. Selebihnya next aja. Nah ini komposisi ruang mengalir, jadi banyak apa namanya tidak terlalu kaku ketika kita melayout, tapi lebih ke menyesuaikan kebutuhan dan kondisi existingnya seperti apa, kelebihan existingnya seperti apa, contohnya arah matahari kita harus pikirin, kemudian ikutin fungsi ruangnya seperti apa, tidak terlalu banyak teori di layout, seperti itu untuk komposisi ruang mengalir. Next slide.
Nah, material anti mainstream, materialnya pun nggak usah terlalu kaku. Material di klasik kita pasang di modern nggak apa-apa, material futuristik kita pasang di modern nggak apa-apa, semuanya digabung. Nah, contohnya ini sebetulnya untuk fasadnya nggak bisa, ada dibahas nanti fasadnya. Nah, nanti fasadnya akan dibahas. Untuk interior sendiri adalah kita banyak mainin bidang-bidang kaku, terus tiba-tiba ada tangga spiralnya di situ, pakai material glass, material glossy gitu. Dalamnya nggak terlalu futuristik, tapi di fasadnya ini sebetulnya lebih ke futuristik. Jadi nggak usah terlalu kaku mengenai materialnya. Jendela super besar. Nah, jendela digedein. Kenapa? Karena udara dan cahaya biar maksimal masuk ke dalam. Jadi lebih hemat energi, lebih go green lah ya. Poin utamanya seperti itu. Lanjut toh. Jadi makanya kita biasanya pakai bidang-bidang bukan. Oke, kemudian aspek-aspek lingkungan. Kata adminnya harus paham-paham biar kelihatan lebih cool gitu. Ya nggak Mbak Priscilla. Oke, lanjut lagi. Aspek lingkungan. Nah ini, di sini di desain yang ini kita banyak bukaan banget. Tenang aja Mbak, kita nggak akan buru-buru karena kita tahu waktunya agak lama. Nanti saya akan jelaskan, ini akan berulang-ulang. Tapi tarik garisnya dulu, karena teorinya saya ngapalin tadi mah dikit. Oke, lanjut ya. Untuk aspek lingkungannya, nah di sini kita banyak hubungan antara ruang dalam dengan ruang luar. Kita maksimalkan cahaya, kemudian tanaman-tanaman di indoor, segala macam, biar nuansa dalam rumah tuh nggak terlalu pengap. Gitu. Kemudian yang pasti sih kalau kita mendesain itu harus mengikuti sesuai orientasinya. Biasanya kita misalnya contoh gini, arah mata angin itu di mana, kita akan ngikutin desainnya. Gitu, dari barat, utara, timur, selatan, yang pasti untuk barat itu banyak kita blok. Kita jarang pakai kisi-kisi, lebih ke di blocking aja sih, banyak area masif. Nah, di timurnya ini kita benar-benar open semua. Kalau utara selatan sih, ya bisa kita maksimalin dari desainnya seperti apapun, juga kayaknya nggak akan ada terlalu berpengaruh dari temperatur udaranya, suhunya ya. Gitu. Nah, ini aspek-aspek lingkungan lainnya adalah kita mengikuti KDB sesuai dengan aturan yang ada. Gitu. Jadi jangan, karena masih banyak teman sekarang yang ingin customer itu ingin didesain, dihabisin bangunannya berdasarkan luas tanahnya. Luas tanahnya 300, ingin bangunannya 250. Jujurnya itu sangat buruk. Karena apa? Bukan hanya dari faktor lingkungan terhadap lingkungannya, tapi terhadap nuansa rumah dan rasa di dalam rumahnya pun nggak akan nyaman. Karena udaranya kurang dapat, cahayanya nggak masuk sedikit, karena bangunan lahannya habis sama bangunan. Nggak nyaman lah pokoknya. Mungkin kalau ada teman-teman ada yang pernah masuk ke rumah, terus rumahnya gede banget, tapi kok pengap, tapi kok nggak nyaman, itu karena bangunannya terlalu menghabiskan jatah lahannya lah, dihabisin gitu. Makanya pemerintah itu bikin aturan-aturan KDB, GSP segala macam itu nggak sembarangan. Jadi coba diikutin aja. Gitu. Lanjut. Oh. Nah, ini animated arsitektur. Bentar. Ini tuh saya juga nggak tahu ini. Tahu apaan sih artinya ini animated arsitektur? Mau ngebahas apa nih? Oke, sifat kreatif dan dinamis melekat pada arsitektur kontemporer, merupakan benda mati menjadi terasa lebih hidup. Oke, yang dibahas di sini adalah mengenai desainnya. Ini adalah desain kantornya Konars yang sedang on progress. Bahkan ya, mudah-mudahan akhir tahun, mudah-mudahan disupport juga sama Roman buat lantai ya. Desainnya dibilang futuristik enggak, dibilang kontemporer juga enggak. Ya ini suka-suka saya, desain saya pinginnya begini. Yang pasti saya ikutin desain ini dari saya suka main game. Kalau tahu pasti tahu sih Mobile Legends ya. Itu apa game-game zaman sekarang tuh. Nah, di situ sering ada pedang segala macam. Saya tiru dikit-dikit nih. Saya buat ada nih item-item yang runcing yang hitam tuh.
Nah itu tuh bentuk tombak. Saya ambil, saya pasang di sini. Kemudian basic bawahnya, kalau yang bawah-bawahnya itu cuma masa mengikuti, kalau ini apa namanya? Form follow function, atau bentuk mengikuti fungsi. Yang bawahnya nih, untuk lantai-lantai 1, 2 ini. Ya, kurang lebih seperti ini untuk kantor Konars. Pembahasannya masih ada lagi? Sesi 1 ya? Oke. Identitas utama Konars sebetulnya tidak dari namanya itu sendiri kontemporer, tapi kita selalu menghadirkan keunikan setiap bangunannya. Yaitu kenapa bisa unik, karena di setiap desainnya itu selalu gimana saya. Lalu pokoknya saya pengen begitu ya gitu aja. Customer harus ngikutin. Mau suka nggak suka, kalau nggak suka ya saya cari customer lain. Tapi biasanya karena apa namanya, karena ada perkataan seperti itu, customer itu biasanya jadi brainstorming bareng-bareng sama saya. Jadi buat teman-teman yang lagi apa namanya ada discuss dengan customer, cobalah kalian lempar ide-ide kalian, jangan terlalu mengikuti keinginan mereka, tapi lebih perhatikan karakternya mereka. Gitu. Next up. Oke, ini mungkin kita udah break dulu kali Mas Rega. Milenial, identitas, dan kreativitas. Tadi kita udah bahas milenialnya ya, Mas ya. Korek. Untuk milenial sendiri tadi sisi milenial yang tadi disampaikan Mas Rega ya. Mulai dari apa namanya banyak tools sekarang yang muncul dan akhirnya dimanfaatkan sama generasi milenial untuk mengeksplor bakatnya dan menghasilkan cuan tentunya. Dan setelah itu juga ada tentang gimana sih arsitek itu bukan cuma ngegambar doang, ngedesain doang, tapi juga banyak hal yang dikerjakan, bukan hanya bergerak di bidang desainnya, tapi berhubungan juga langsung sama manusia. Jadi akan berhubungan langsung sama hatinya, jiwanya, dan rasanya. Itu sih yang tadi aku note banget ya untuk idenya Mas Rega ini gitu. Mas Rega, cek Mas Rega. Mas Rega, kalau misalnya tadi nih sedikit mungkin, tadi Mas Rega sempat bahas soal artis-artis, ya. Boleh diceritain nggak nih awalnya gimana sih, kenapa akhirnya jadinya kiblatnya banyak proyek kaitannya sama artis gitu? Boleh ceritain nggak sampai akhirnya kalau dilihat-lihat nih, kalau misalnya teman-teman follow Instagramnya @konars.design atau enggak YouTube-nya Konars, Konars ya, bener ya? Betul. Arsitek Konars itu tuh banyak review rumah-rumah artis yang memang sudah didesain oleh Konars gitu kan. Jadi boleh diceritain nggak sedikit salah satu proyek yang emang paling berkesan gitu dan emang satu ide sama Mas Rega gitu. Otomatis kan tadi dibilang Mas Rega benar-benar explore banget ya nilai-nilainya gitu. Maksudnya terserah klien nggak suka ya udah gue cari klien yang lain gitu. Maksudnya berarti nggak cuma ide klien doang, tapi di sini Mas Rega tuh involved banget gitu dalam segi desain gitu, dengan sesuai dengan apa yang Mas Rega mau gitu. Boleh diceritain nggak Mas? Oke, tadi pertanyaan pertama mungkin kenapa customer-nya bisa artis gitu ya? Banyak ya, didominasi ya kayaknya. Ya, kenapa? Karena sebetulnya saya dulu itu berkecimpung di dunia musik ya, tapi nggak laku. Makanya lari ke arsitek. Nah, cuma maksudnya ada cerita di sini sedikit nih Kak. Jadi gini, ketika saya menjalankan suatu bidang, kemudian saya sudah optimal, ini cerita di luar arsitek nggak apa-apa dikit ya. Saya udah maksimal mengerjakannya, sudah berekspektasi sangat tinggi, kalau dibilang udah ke langit, tapi tahunya cuma bisa naik sedikit doang tuh ke atas genteng. Gitu. Cukup sedih. Kenapa? Karena semua usaha itu terasa kok gagal dan Tuhan nih
kok kayak adil gitu ya ngasih, kita udah usaha begini kok feedbacknya jelek. Nah, tapi di balik semua itu, ternyata ketika saya beralih profesi ke bidang arsitek itu, saya malah lebih banyak link atau relasi ini di dunia entertain. Gitu. Mungkin orang-orang menggapai dapat project dari artis-artis ini dibilang cukup sulit ya. Maksudnya cukup sulit ya, ada beberapa orang yang kok bisa sih pertanyaan seperti itu. Kalau saya sebetulnya lebih ke biasa aja karena memang mereka teman-teman saya juga. Utamanya sih itu sih Kak. Kalau kenapa bisa teman-teman artis gitu. Jadi buat teman-teman yang masih berpendidikan, masih pada step pendidikan, lagi kuliah gitu. Jangan terlalu berfokus ke kuliahnya, tapi cobalah explore di bidang lain karena ketika kalian lulus itu yang akan memberi proyek itu bukan teman-teman arsitek, tapi lebih ke teman-teman di luar bidang arsiteknya. Gitu, makanya kenapa sekarang saya senang motoran, senang ikut klub mobil, senang musik, segala macam, karena dari mereka ini saya bisa dapat link baru, bisa dapat customer baru. Utamanya tadi teman-teman artis, dari satu artis itu punya teman-teman yang lain, yang mereka insight-nya sangat besar, yang tadi saya udah ceritain mengenai crowd. Di crowd-nya ini, artis-artis tuh nge-grab-nya sangat-sangat cepat, jadi dalam waktu hitungan 2 tahun itu Corner sudah bisa tiba-tiba orang banyak yang tahu dan artis-artis bisa pakai karena itu. Satu project bisa menggapai satu Indonesia. Contohnya Atta, kemarin saya ngerjain desain rumahnya Atta. Cukup di post 1 kali sama Atta yang lihat bisa 2 juta orang. Mungkin itu ya termasuk gift dari Tuhan lah ya, bisa dapat crowd sebanyak itu dengan satu desain. Mungkin orang harus merintis beberapa tahun, puluhan tahun untuk bisa menggapai insight 2 juta orang. Gitu. Nah, kemudian buat teman-teman satu lagi, untuk yang crowd artis itu bisa digapai melalui media sosial, nggak harus kenal sama artisnya, tapi saya punya aplikasi, punya ikut ke TikTok. Tahu TikTok? TikTok itu paling gampang menggapai crowd, karena dia itu bukan media sosial kalau saya perhatiin, tapi lebih ke media ekspresi. Jadi apapun yang kalian post itu akan di-share sama TikTok ke semua orang, bukan cuma followers kalian. Yang penting kontennya oke, kontennya unik, biasanya di-share sama mereka. Nah, saya ada satu desain yang TikTok baru bikin, semingguan, udah ngepost 7 desain. Yang ke-7 ini, di 1 minggu pertama, yang nontonnya 2,7 orang, 2,7 juta orang. Itu cuma satu post doang, dan itu dari sana customer banyak banget. Kebayangkan kalau kita nge-share kayak cuma pakai pamflet dulu, ikut kalau acara-acara tuh kayak misalnya pameran kayak crowd-nya yang datang doang. Kalau ini kebayang 2,7 juta orang yang lihat, dan dalam waktu 1 minggu itu followers naik 60.000 orang gitu. Jadi next-nya setelah itu saya post terus, banyak banget gitu Kak, untuk si teman-teman artis. Jadi sarannya untuk teman-teman semua yang di bidang arsitek, coba gunakan semua tools yang ada saat ini, tanpa terkecuali. Jangan malu, jangan takut dihina sama orang karena desainnya nggak bagus atau segala macam. Kemudian untuk desain yang dibilang yang mana yang paling berkesan gitu Kak? Ya, betul. Untuk yang paling berkesan, untuk yang semua... Mas Rega banget nih, yang Mas Rega banget gitu. Okay. Oh, gue cinta banget nih sama desain ini gitu. Sesuai yang tadi udah saya jelasin, untuk yang itu nggak akan ada. Karena di setiap proyek saya itu, saya meluapkan karakter saya gitu Kak. Jadi semuanya berkesan, karena di tiap proyek itu punya kesulitan sendiri, punya cerita sendiri, punya karakter customer sendiri-sendiri. Nah, tapi tetap, karena tadi kan ada patokan saya punya customer yang gimana saya, kalau yang enggak saya lempar. Jadi makanya kalau yang udah customeran sama saya, berarti dia udah satu selera sama saya. Gitu. Tinggal dilihat karakter-karakternya dari masing-masingnya. Nanti sih akan dijelasin kayaknya di sesi kedua mengenai cara sharing dengan customer, kemudian apa yang diambil dari customer, apa yang diaplikasikan pada desainnya. Perlu gitu sih Kak. Cool, oke. Thank you Mas Rega. Ini sekali lagi ya teman-teman. Jadi selama sharing ini berlangsung, teman-teman, Bapak Ibu boleh silakan mengajukan pertanyaan di kolom chat. Jangan lupa dengan format
pertanyaan yang sebelumnya diinformasikan, ketik tanya, spasi pertanyaan ditujukan kepada siapa, tentunya di sini Konars, spasi pertanyaannya, spasi akun Instagram jika ada. Nah, akun Instagram ini untuk apa? Akun Instagram ini teman-teman bisa tuliskan di situ untuk yang ingin berkesempatan mendapatkan hadiah ya. Jadi kalau mau memperebutkan hadiah dari Roman, jangan lupa selain nanya, ketik juga akun Instagramnya dan follow Instagram @roman.co.id ya. Oke. Kita lanjut. Oh, Mas Rega lagi minum. Oke, nggak apa-apa Mas Rega, minum dulu. Nanti keselak lah. Masuk screen dikirain nggak masuk. Gimana? Boleh nih dilanjutin nih. Lanjut lagi materinya. Oke. Thanks buat Mbak Priscilla yang sudah mempersilahkan, dan thanks to Roman yang sudah menyediakan acara hari ini, yang sudah mengambil jatah waktu pacaran saya. Tetap dibahas. Ikhlas ya Mas ya, ikhlas kan ya. Banyak banget yang nyapa dari tadi kayak kalau kenal semuanya teman-teman yang udah gabung. Yeah. Mau buat bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman yang seumuran, yang di bawah, dede-dede, gemes semuanya. Oke, kreativitas. Teori lagi sedikit ya. Arsitektur yang kreatif menurut Anthony Ades. Si Anthony itu orang mana? 1990 adalah sebagai berikut. Selalu konstan menggali keunikan, selalu tidak puas dengan sesuatu yang tidak dapat diduga, sepele dan biasa-biasa, selalu gelisah dan tidak puas menerima penghargaan, selalu mencari alternatif baru. Ini sesuai banget sama saya. Karena saya nggak mau dibatasin, selalu pengen cari yang berbeda, nggak pernah puas. Itu kunci arsitek mungkin. Gitu. Lanjut lagi dulu. Salah satu faktor kuat yang menentukan kreativitas adalah pengalaman dan kebiasaan. Selain itu juga kekuatan imajinasi dan daya cipta tidak mengekang dalam mendesain. Nah, tidak mengekang, itu poin utamanya. Karena ketika saya mendesain, saya itu nggak pernah dibatas-batasin. Mau sama siapapun, mau orang bilang desain saya nggak bagus, bodo amat. Yang penting saya suka sama desainnya. Itulah kreatif. Dan pada saat mendesain itu jangan terlalu banyak mikirin tentang literatur, jangan terlalu banyak mikirin tentang struktur, karena masing-masing itu sudah punya plotnya sendiri-sendiri, dan masing-masing itu sudah punya profesionalnya masing-masing. Contohnya struktur, itu struktur udah ada bidangnya, orangnya yang khusus menghitung, jadi nggak usah terlalu khawatir mengenai struktur, cuma tetap dibikin yang logis. Jadi sebelum kita mendesain yang luar biasa itu, kita pun harus sudah punya fondasi atau konstruksi yang kuat ya untuk struktur yang kuat untuk menopang desain-desain kita. Maksudnya basic-basic literatur saya sudah punya. Jadi ketika mendesain udah autopilot, nggak usah perlu saya buka literatur lagi. Kemudian struktur sendiri, basicnya saya paham. Jadi saya ketika mendesain tuh, oh desain akan begini, oh mungkin nanti orang struktur itu bisa menghitungnya gitu. Jadi nggak usah terlalu berpatok kita harus takut ini juga, tapi basic-basicnya tetap harus tahu. Gitu. Oh, tadi kelewat sedikit pengalaman dan kebiasaan, nggak usah dibalik. Pengalaman dan kebiasaan. Nah ini kreatif itu buat teman-teman yang ngerasa desainnya nggak bagus, desainnya kok nggak ngegambar kayak gini, teman-teman kok ya kalau dibilang rumput tetangga lebih keren dari rumput kita, itu semuanya ada waktunya. Rumput tetangga itu kalau misalnya nggak disiram juga mati. Gitu. Jadi intinya kita kalau punya rumput disiram terus. Jangan nunggu hujan. Itu ada hubungannya dengan pengalaman kebiasaan. Kering, bukan yang mati ya. Yang ada bibitnya terus disiram, terus di-maintain, diberi kasih sayang, lama-lama dia akan tumbuh sama seperti kreativitas. Karena kita sering mencoba, sering mendesain, sering kalau di game tuh ada experience ya. Dalam kehidupan, dalam mendesain pun sama. Experience itu makin lama bertambah. Cuma nggak kelihatan aja, tapi bisa dirasakan kok. Jadi kayak saya juga dulu mendesain itu satu desain bisa 2 hari. Fasad doang, contoh fasad ya. Fasad, yang berat-berat ya. Rumah, contohnya rumah. Bikin rumah bisa 2 hari itu ngedesain satu doang. Kalau sekarang mungkin 5 menit. Karena ya orang sudah terbiasa.
Gitu. Lama-lama juga nggak perlu lihat referensi segala macam. Sekarang udah jalan aja gimana gua. Dan makin berkembang bisnis kita, makin orang tahu desain kita dan banyak yang orang apresiasi desain kita jadi makin autopilot untuk mendesain. Gitu. Lanjut. Nah, ini salah satu contohnya. Orang mungkin mikirnya ini desain kayak kartun, kayak apaan sih, nggak jelas. Tapi menurut saya ini adalah sebuah karya yang saya ciptakan dan saya suka. Buat yang nggak suka, terserah. Yang penting ini desain saya. Nah, ini poin di sini kreativitasnya adalah saya memunculkan desain ini dari pengalaman-pengalaman saya bermain game. Balik lagi bermain game, saya sangat suka main game, sangat suka kendaraan. Jadi ada beberapa elemen mobil sport yang saya masukkan ke sini. Waktu itu saya lagi seneng lihat Lamborghini Aventador SVJ. Saya masukkan ke sini banyak runcing-runcingnya. Mungkin kalau tekukan-tekukannya kalau orang yang sering suka mobil hypercar itu pasti tahu lah. Kemudian dari lampu-lampunya ini saya ambil dari type desainnya Porsche, mobil Porsche, Aston Martin, lampu belakang Aston Martin. Saya pasang di situ tuh di samping. Jadi jangan kira saya contoh desain ini dari referensi bangunan-bangunan lain, tapi ini lebih ke mobil ya, kendaraan ya. Tapi ya menurut saya hasilnya oke, customer suka dan dijual pun oke. Di Instagram ketika saya post banyak yang follow, insight-nya tinggi, berarti ada segmennya, ada pasarnya gitu. Pasar swalayan ya ya pasar tradisional ya untuk yang ingin belanja sayuran yang menengah ke bawah, mungkin untuk yang apa namanya kayak mall-mall gitu ada segmennya. Ya, intinya semua segmen punya pasarnya masing-masing. Jadi nggak usah takut. Next. Nah, ini rumahnya Atta Gledek. Rumahnya Atta Halilintar. Atta Gledek. Desainnya ada 2 kepala. 2 kepala ini bukan maksudnya desain ya, tapi ada kepala saya dan kepala Atta. Gitu. Jadi ini yang tadi mungkin udah di-spill sedikit waktu aku bahas sama Kak Priscilla. Desain itu harus ada 2 arah juga. Jadi ketika customer-nya klik, customer-nya cocok sama kita kembangin. Dia punya karakter seperti apa, punya ide-ide seperti apa, dia tuangkan semuanya, saya nggak batasin. Kemudian saya serap. Saya perhatiin, saya aplikasiin. Nah, di sini nih. Kalau ini tuh saya desain zaman-zamannya 2020 ya. 2020 awal itu Atta punya mobil, lagi-lagi mobil nih, punya mobil BMW iX yang pintunya kebuka ke atas tuh. Terus dia warnain chrome. Nah, karakternya dia itu tuh. Satu mobil itu, kemudian satu lagi mobil Rubicon. Warnanya hitam doff. Terus banyak tekukan-tekukan gitu, dia modif. Nah, saya aplikasiin di sini nih, 2 mobil itu karena karakternya kuat banget, nggak ada mobil lain yang karakternya kuat, saya pasang di sini. Yang kaca ini untuk yang apa namanya? Yang BMW iX, kemudian yang hitamnya untuk Rubicon-nya. Gitu. Kemudian kenapa dibikin cabang 2 ini? Ceritanya ide saya dan ide dia. Gitu. Kenapa bisa muncul seperti ini? Jadi saya nggak berpatok ini ruangan untuk apa itu nanti sih sebetulnya. Jadi saya ketika mendesain awalnya adalah lebih ke karakternya dia juga. Gitu. Karakter orangnya nyentrik. Karena nyentrik, jadi saya lebih senang desainnya. Ini nggak terlalu banyak dipatok, harus begini, harus begitu, enggak. Karena karakter dia udah kuat. Kalau karakter customer-nya kuat, kita lebih mudah nentuin mau kemana desainnya. Dan ini revisinya nggak banyak. Mungkin hanya tacap-tacap doang material ya, nggak terlalu banyak. Harus revisi mayor gitu. Intinya kita harus dalamin seleranya dia. Gitu, seleranya, kemudian activity-nya, benda-benda di dekatnya, semua harus diperhatiin. Nice. Next. Oke, ini sama runcing-runcing. Ini kenapa bisa begini? Ada satu pasangan, suami dan istri. Yang satu karakternya sangat dominan atau alfa. Pria alfa, wanitanya ini sangat minoritas kalau dibilangnya karena
bukan suami takut istri, istri takut suami ya, seperti itu ya. Jadi dimarahin juga dia istrinya nih. Ini duit gua, lu jangan ikut campur, gimana gua aja di sana. Gila ya. Makanya di kirinya ini karakter cowoknya banget. Jadi cowoknya sukanya seperti ini. Makanya saya gedein. Tadi cuma satu bidang, yang putih ini doang. Gitu. Dia sukanya nyentrik karena dia berbisnis desain juga. Pinginnya orang ketika lihat rumahnya, wah ini rumah apaan nih? Gitu. Karena karakternya dia unik, saya jejalin aja desain kayak gitu. Kemudian yang abunya ini, dia karakter istrinya. Dia minoritas, tapi selalu punya tempat di keluarga. Ceritanya begitulah. Bising sisirikan, takutnya saling sirik, jadi saya kasih masing-masing porsinya. Kurang lebih seperti itu. Bedanya apa? Yang si perempuan, dia di bawahnya kolam renang. Dingin. Jadi auranya adem, dia damai, cinta damai. Nah, buat yang laki-laki, di bawahnya adalah dapur. Karena panas. Nggak usah disebutlah siapa orangnya. Takutnya ada. Inisial deh, inisial. Oh jangan lah, nanti enggak ya? kita refund, nanti udah jadi lagi di sana. Next out. Waktu berapa lagi? 20 menit? 20 menit? Masih lama. Okay. Masih ada 15 menit, Mas. Masih. Oke, siap. Nah, ini next. Nah, ini yang saya ceritain viral, guys. Berhasil, guys. Oh. Ini 2,7 juta yang lihat. Banyak sih. Banyak customer, banyak cuan. Ini desainnya tercipta karena customer-nya yang di sini menyerahkan sih, lebih ke menyerahkan. Cuma mungkin kalau kalian lihat atapnya ini kayak sayap ya. Mungkin orang nggak kepikiran kenapa sih bikin desain kayak sayap, kesipat gitu, kesipat tuh teriris. Karena sebetulnya awalnya nggak ada, tapi karena peraturan developer, peraturan di sana harus mengharuskan adanya atap, tapi saya nggak mau kelihatan atap, jadi atap itu cuma sebagai aksen aja ya. Kalau misalnya terlalu lurus nih, bayangin aja kalau bagian irisannya itu, bagian irisan yang nggak ada, ya kelihatannya biasa banget. Jadi kalau karena ada irisan, ceritanya kayak sayap, biar kelihatannya agak animasi-animasi gitu. Kemudian di bagian bawahnya atap itu ada kayak desain yang tajam, dilipat sedikit gitu. Nah, itu karakternya Konrad lah, ceritanya nyeleneh lah. Tiba-tiba ada yang seperti itu di antara bidang-bidang kotak-kotak yang lain. Nah, yang utamanya ada bidang kotak, itu sebagai penetral, karena bidang lain itu sudah banyak yang bentuknya diagonal, di sini, terus unfinished materialnya. Yang utama ini kita bikin warna putih sebagai focal point-nya, dia kita bikin melayang sekitar 3,5 meter. Fungsinya dalamnya adalah kamar, tapi karena budgetnya ini terbatas, jadi dia cuma sebagai cladding ya. Jadi untuk lantainya itu cuma 2 meter, 1,5 meter sebagai cladding. Nah, untuk bentuk bagian bawahnya ini kenapa menurun? Ini juga bukan berdasarkan saya ingin begitu, tapi aturan di sana ketinggian bangunan ada batasnya. Tapi dari segi fungsi tetap saya harus mengejar karena itu kebutuhan dari customer-nya. Daripada mengambil jatah yang tidak seharusnya saya ambil atau lahan-lahan yang seharusnya tidak boleh dibangun, akhirnya kita maksimalkan ke jumlah lantai ke atas, ke 2,5, tapi tetap masuk sesuai aturan batasan ketinggian. Gitu. Untuk drainasenya ini pasti banyak yang nanya, keamanannya seperti apa karena tamannya nanjak ke atas. Di situ ada satpam, bos, nggak perlu takut. Kemudian buat yang jalannya ke bawah itu takut banjir apa enggak, itu udah saya perhitungkan karena saya sudah cek drainasinya posisinya ada di bawah level garasinya gitu, jadi nggak perlu pakai pompa seperti aplikasi pada basement, cukup alur drainasi seperti biasa gitu. Nah, ini adalah sebuah desain tadi eksterior dari interior yang tadi saya pernah bilang. Interiornya bukan futuristik, tapi luarnya futuristik. Nah, ini nih. Luarnya ini pedang Alucard. Kalau ada yang tahu, pemain Mobile Legends pasti tahu lah Alucard itu siapa. Saya aplikasiin di sini nih dari tekukan-tekukannya, sudutan-sudutannya ada beberapa item, saya ambil masuk-masukin.
ya karena terbiasa menggabung-gabungkan atau mengkomposisi, mixing desain, akhirnya muncul juga ya look-nya oke, unik, dia punya karakter. Warnanya putih, kenapa warnanya putih? Karena pemiliknya itu punya mobil Mercy warna putih. Di sini merek nggak apa-apa kan? Warna putih. Saya aplikasi di situ. Kemudian kenapa ada cerminnya? Menceritakan ceritanya kalau di mobil Eropa itu banyak material stainless gloss. Nah, itu saya pasangnya di situ. Cermin sebetulnya itu bukan warna biru ya, sebetulnya cermin. Jadi melambangkan di Mercy itu ada yang gloss-glossnya. Ini ada beberapa item di situ. Dia pakai material kaca one way. Kemudian ya lebih menyesuaikan dengan karakter dan apa yang dimiliki oleh customer itu sih kalau di desain ini. Kemudian masih ada lagi, habis? Kreativitas pada bentuk fasad interior dihasilkan oleh desainer corners, diawali oleh imajinasi idealis dari arsiteknya itu sendiri dengan penuh tanggung jawab, tapi tetap diawasi oleh faktor lainnya agar kreativitas yang sudah dihasilkan dapat direalisasikan dengan baik dan diterima oleh pihak manapun. Nah, ini maksudnya apa? Jadi walaupun kita desainnya sangat eksplor, sangat kalau dibilang referensinya itu acak banget, asal banget dari semua item yang ada di dunia ini, tapi semuanya itu tetap berpacu pada standar-standar yang harus diikuti. Contohnya struktur, punya ahli struktur di sini. Punya ahli struktur sendiri, kemudian ada yang memang ahli-ahli di bidangnya lah, pokoknya semuanya sudah kita perhitungkan, nggak kita asal desain doang. Intinya seperti itu, dan aman. Karena yang saya senang adalah saat ini banyak aplikasi untuk pendukung desain saya yang aneh-aneh. Gitu, di bidang di CPU itu ada apa namanya, e-tape segala macam yang tinggal diklik muncul gitu sih hasil perhitungannya, nggak perlu banyak hitung lama-lama ya. Dengan kemudahan itu kita harus maksimalkan. Jadi jangan merasa wah ini sulit, itu sulit, jangan terlalu banyak berpatok seperti itu, karena untuk saat ini era globalisasi seperti sekarang, era milenials ini, semua sumber informasi itu sangat besar, Bos, sangat luas, Bos. Jadi jangan berpatok lah ininya. Pingin seperti ini, searching. Pingin seperti itu, searching. Searching aja yang banyak. Pasti ada literaturnya. Tapi jangan lupa, pada saat kita searching atau kita berselancar di media internet ini, kita harus perhatikan sumber dari mana. Kemudian dipastikan lagi, karena banyak hoax bertebaran, banyak orang yang membuat konten demi insight tanpa berpikir atau tanpa memikirkan itu ada dampak buruk untuk pembacanya atau yang lihatnya. Jadi jangan ditelan mentah-mentah, tapi digoreng dulu. Digorengnya dulu artinya adalah bertanya dulu sama ahli-ahlinya, sama pakar-pakarnya, atau cari referensinya yang valid. Gitu. Sebetulnya yang paling oke sih buku ya. Di situ referensinya jelas, dia penelitiannya oke. Tapi untuk yang cara cepatnya mungkin bisa kita searching di internet. Gitu. Kemudian buat teman-teman yang umurnya sudah beranjak dewasa atau di atas dewasa, tetap on digital ya, on medsos. Medsos itu tidak selalu negatif ya, untuk sebagian orang yang isi explore-nya negatif karena banyak yang searching negatif. Mulai di hide, kita munculkan aura-aura positif dari digital itu sendiri, biar feedback untuk kitanya pun oke. Contohnya dari Instagram, ketika Instagram itu kita terbiasa lihat, ini menyangkut lagi kreativitas tadi ya, kita terbiasa melihat, klik referensi desain, di explore itu akan munculnya referensi desain semua. Gitu, logaritmanya mereka sudah men-set apa yang kita lihat, apa yang kita sukai, akan selalu muncul di explore kita. Manfaatnya apa untuk kreativitas adalah karena terbiasa muncul yang seperti itu, lama-lama kita jadi sering scroll ya, begitu terus sering melihat, akhirnya ya sedikit-sedikit walaupun kelewat, memori kita menyimpan lah atau screen capture dari desain itu sendiri, jadi semuanya masuk ke dalam otak. Itu adalah salah satu cara saya juga
buat otak saya bisa selalu berpikir cepat, lebih berpikir kreatif, lebih cepat lagi karena terbiasa melihat yang seperti itu. Jadi gabung-gabungan dari semua itu menjadi referensi untuk otak saya. Ceritanya seperti itu. Jadi maksimalkan tools kalian, maksimalkan gadget kalian, sosmed kalian, baik dari untuk pengembangan soft skill, hard skill, kemudian untuk pengembangan biro kalian, pengembangan branding image kalian sendiri, self branding, untuk mencapai crowd si customer-nya. Gitu. Nah, buat yang di luar bidang arsitek itu mungkin titipannya banyak manfaat lah untuk berbisnis. 3 menit lagi. Untuk berbisnis dan untuk mengembangkan potensi-potensi usaha di bidang bisnisnya. Karena itu balik lagi tadi saya review sedikit, di millennials ini crowd-nya sangat luar biasa, mereka sangat tergila-gila oleh sosial media, oleh eksistensi. Jadi kita manfaatkan sebaik mungkin, dan mereka itu karena mudah untuk menjual, mencapai masa, memiliki insight yang sangat besar, lebih mudah, jadi mereka lebih cepat cuan. Jadi kita harus maksimalkan fungsinya seperti itu. Buat bisnis, buat kreativitas, balik lagi selalu gunakan sosmed untuk mencari referensi, meningkatkan experience, pengetahuan. Pilih sebaik mungkin, nggak boleh sembarangan, jangan asal-asal telan mentah-mentah, pelajari lebih lanjut, cari sumbernya, dan sukses buat teman-teman semua yang lagi membangun biro, yang sedang mengembangkan biro, yang sudah di atas pun mungkin saya titip-titip buat yang sudah sukses semua untuk selalu mau berbagi pada teman-temannya yang sedang berkembang, karena sebaik-baiknya ilmu itu baiknya dibagikan pada teman-teman atau generasi-generasi penerus kita. Gitu. Dan thank you buat semuanya yang udah gabung di sini. Lanjutnya ke Q&A ya. Iya Kak Relis, kemana Kak Relis? Oke, thank you Kak. Oke. Thank you Mas Rega. Ini menarik. Tadi ada beberapa kata-kata quote nih yang mau share di Instagram. Rumput tetangga itu memang lebih hijau ya. Tapi kalau nggak dirawat, ya mati juga. Gimana caranya kita ngejaga rumput kita tetap hijau? Ya kita harus maintain rumput yang kita punya gitu. Caranya gimana? Banyak banget ya tadi insight-nya gitu. Bukan berarti suka-suka kan. Kelihatannya tuh kayak seleranya kuat banget nih, selera Mas Rega nih di sangat-sangat menonjol di sini, tapi bukan berarti itu nggak mengikuti standar dan mengabaikan tanggung jawab yang seharusnya ya gitu. Jadi pastinya tetap memperhatikan standar-standar yang ada seperti yang tadi drainase-nya, strukturnya gitu. Itu pasti menjadi bagian gitu yang harus diperhatikan gitu. Terus kayak banyak untuk cari sumber-sumber lain gitu yang tersebar di banyak internet. Nah, dari internet ini juga kita juga harus cek lagi sumbernya apakah valid atau enggak, dan tadi juga banyak baca buku juga. Oke. Sekarang kita bisa tanya jawab ya. Waktunya masih panjang dan kita senang banget di sini, berarti artinya kita bisa ngejawab banyak pertanyaan. Ada 5 orang yang akan kita pilih pertanyaannya untuk dijawab sama Mas Rega. Mas Rega siap nggak untuk jawabin pertanyaan-pertanyaan yang udah ada nih? Banyak nih. Oh, ngejawab ada yang jawab dapat hadiah. Ada kesempatannya, tapi follow kita dulu @roman.co.id. Bukan gitu. Ini yang jawab. Oh, yang jawab. Yang jawab nanti kita ngobrol dulu. Kita jawab dapat ini aja japri. Nah, kan. Harus promo dikit kita. Benar. Oke, lanjut Kak, siap untuk menjawab. Lanjut ya. Oke, tadi kita udah pilih 5 pertanyaan. Yang pertama nih dari Iwan_Kang Rega. Instagramnya Iwan Cheese.
Pertanyaannya, gimana sih? Ini boleh kali ya di stop sharing dulu. Mungkin bisa di stop share dulu, biar terlihat jelas, gitu ya. Oke. Jadi pertanyaannya, gimana sih menghilangkan ego kita apabila kita kerja dalam satu tim? Apa yang didulukan? Gimana kita menghilangkan ego kita? Karena kan di dalam satu tim ada banyak kepala, gitu. Gimana Langsung nih dijawab, Mas Rega, pengalamannya? Iya. Oke, thank you Mas Iwan. Jangan lupa follow. Honors.design dan @roman.co.id. Rega.putra, jangan lupa itu. Oh iya, Rega dan Putra. Oke, jadi gini. Untuk menurunkan ego itu yang pasti gini. Kalian harus menyadari dulu poin utama dari membentuk tim itu apa. Satu, targetnya apa harus diperhatikan. Kalau misalnya targetnya untuk mencapai hasil yang maksimal, kita lihat potensi kita itu di mana, segimana. Kemudian kalian lihat teman-teman satu grup kalian, mereka punya potensi apa saja. Contohnya gini, saya adalah seorang leader atau prinsip di perusahaan saya sendiri. Saya punya tim, ada senior arsitek, ada senior interior, ada arsitek di bawahnya juga arsitek, ada junior interior, segala macam. Saya tahu saya pemiliknya, tapi ketika tim saya punya ide dan desain yang lebih keren, karena target utamanya saya berfokus pada goals project, kemudian customer suka dan desainnya harus keren, saya turunkan ego saya sebagai leader, yang saya nggak harus selalu merasa di desainnya bos itu, desain gue itu udah paling keren nggak? Kita harus terima masukan dari semua orang, kita lihat, kita gabungkan, kemudian kita pilih yang terbaik seperti apa. Semua poinnya satu, ketika semua punya ide itu, mau ide itu baik, mau ide itu buruk, coba kita pelajari dari dua sisi, gitu. Karena dari ketika kita mendesain, pasti ada sisi positif dan negatifnya. Dan negatif ini belum tentu buruk. Gitu. Contoh gini, ketika kita mendesain, saya ingin melayang, contohnya. Menurut saya bagus di melayang, kalau ada yang melayang 4 meter. Si orang satu ini, yang satunya, dia bicara, wah, saya nggak mau desain kayak gitu. Kita pernah tanya dulu tuh, kenapa nggak maunya? Bukan berarti, lu katro pinginnya yang simpel-simpel aja, bukan gitu. Tapi kita harus tahu juga sebabnya apa, dan ternyata dia sampaikan, untuk bangunan seperti itu, struktur seperti itu tidak bisa atau tidak mungkin. Karena ada beberapa faktor. Bla, 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 bla. Nah, tuh, makanya dari setiap pendapat itu kita harus kita harus saring, kita pilih, dan kita gabungkan. Semuanya itu punya pendapat yang plus minusnya. Jadi, kembali lagi semua berfokus pada tujuannya. Tujuannya untuk apa, kemudian goals-nya seperti apa, lalu turunkan egonya. Mungkin gitu ya, kayak. Oke, berarti udah menjawab ya Mas Iwan. Mas Iwan udah cukup menjawab ya. Jadi tadi kita balik lagi ke tujuan awal dan goals kita. Pasti pengennya dalam satu tim goal itu yang tercapai ya. Ya gitu ya Mas Rega ya. Betul. Penting goalnya harus tercapai ya. Jadi jangan bukan mementingkan kepentingan sendiri, tapi kepentingan tim ya, kepentingan tujuan tim. Gitu. Oke, lanjut lagi untuk pertanyaan selanjutnya dari @pridias.s. Pertanyaannya, apakah desain bangunan futuristik yang dibuat dari segi materialnya cukup tersedia di Indonesia atau hanya mengedepankan desain yang utama dibandingkan material? Gitu, gimana nih Mas? Oke, tadi dari Mas siapa? Kak, sorry Kak, namanya. Pridias Subagja. Oke, Pridias Subagja. Umurnya berapa nih? Mas Pridias umur berapa nih Mas? Oke, yang pasti gini. Tadi saya pernah jelasin sedikit mengenai material anti mainstream. Maksudnya material anti mainstream ini bukan material yang aneh-aneh ya, tapi kita lebih eksplor ke materialnya. Jadi gini, untuk si pasar-pasar futuristik itu, untuk material-material yang futuristik itu nggak harus selalu ngambil dari material-material yang khusus untuk futuristik sendiri, tapi kita juga harus bisa eksplor dari material-material yang sudah tersedia.
Jadi lebih fokuskan lebih ke karakter of desainnya. Target-target tadi udah dibahas juga di pertanyaan pertama, mungkin target dari Ghost project-nya sendiri itu apa? Kalau ngejar ke futuristik berarti lebih ke bentuk, bukan ke material. Itu nanti entah dari fisik atau gini, kita pakai material GRC yang dipakai untuk kubah masjid, fiber cement dia. Look-nya mungkin dia banyak ada tekstur-tekstur gitu ya, tekstur-tekstur kayak betonan. Cuma kalau dengan kita finish dengan baik, biasanya kalau saya pakai NU, finishnya pakai NU, kemudian dikasih catnya cat gloss. Gitu. Tampilannya kayak sedikit seperti aluminium composite panel, tapi bisa tanpa sambungan, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita juga harus bisa berkreasi sama material-material, terus bikin eksperimen kecil, nggak harus berpatokan pada material yang harus high end materialnya, dan mau konsep seperti apapun juga Roman nih masuk, jujur ya Kak, serius. Customer pun kita biasanya nggak banyak yang reject ketika kita munculin material-material dari Roman. Ya, next pertanyaan. Mantap. Oke, lanjut. Mas Prides tadi sudah terjawab ya. Nanti kalau misalnya belum terjawab, boleh komen lagi. Kalau ada waktu, kita bisa jawab lagi ya. Terus selanjutnya dari Intan Depita, @IntanDepita. Saya suka ngelihat desain-desain Konars yang out of the box katanya. Dan juga futuristik menurut saya. Yang mau saya tanyakan, apakah banyak kendala dalam struktur yang digunakan? Apalagi dengan bentuk yang tidak biasanya dan lebih ke futuristik. Jadi gimana nih Mas? Ada kendala nggak sih sama desain-desain yang udah dibuat? Oke. Keseruan dari kendalanya ada nih. Keseruannya adalah bentrok antara saya, tim desain, dan tim struktur. Jadi ketika sudah dimasukkan ke aplikasi penghitungan struktur, ternyata tidak memungkinkan. Nah, output dari tidak memungkinkannya ini adalah berputarnya otak untuk mencari material pilihan yang lain. Gitu. Jadi contohnya, kalau kita mengedepankan tadi goals di fasad, kita mengalah di fungsi ruangnya. Contohnya yang tadi ada desain saya yang melayang warna putih. Karena budgetnya terbatas. Nah, budgetnya terbatas ini berarti berpengaruh terhadap struktur yang digunakan. Besinya nggak bisa terlalu besar, atau nggak bisa pakai baja WF, kita pakai beton, cuma ada maksimal jaraknya. Akhirnya kita pakai cladding. Gitu. Jadi beberapa desain kita itu ada yang fungsional dari segi bentuk yang diagonalnya, yang melayang-layangnya. Ada juga yang itu hanya cladding atau secondary skin aja di situ. Gitu. Jadi kalau ada kendala, saya selalu berpikir untuk mencari alternatif lain, gitu, entah dari material, entah dari fungsi, segala macam. Jadi untuk Intan tetap berkreasi dengan baik. Tapi berarti nggak ngerubah desain awal gitu ya? Maksudnya akan tetap berjalan sesuai dengan rencana, cuman akan dicari alternatif solusi lain gitu ya? Tergantung. Kalau misalnya ada pendapat yang lebih baik, kalau misalnya ternyata nih karena desainnya ketika dihitung struktur itu tidak memungkinkan, kita ada adjust dari desain yang sudah ada, ternyata lebih baik, kenapa enggak? Jadi jangan terlalu kaku, ini itu Kak. Fleksibel ya Mas ya? Oke, lanjut. Ini udah 3 pertanyaan. Oh iya, satu lagi. Selain kita akan bacakan pertanyaan dari kolom chat, ya, kita juga nanti akan kasih kesempatan 2 orang penanya secara langsung. Caranya adalah dengan mengklik tombol raise hand. Nanti akan kita informasikan kapan waktunya untuk mengklik tombol raise hand, dan nanti kita akan mempersilahkan Bapak Ibu atau peserta yang ingin bertanya secara langsung kepada Mas Rega, ya. Nanti bisa berinteraksi langsung sama Mas Rega ya. Oke. Selanjutnya pertanyaan berikutnya dari Fadliza, Instagramnya FDLZAA. Ini apa nih? Oh, dan @regaputra, @rega.putra ya. Coba kita follow sekarang. Kita follow sekarang nih. Buka handphonenya, buka Instagram, kita follow bareng-bareng. Oke, follow Roman. Ya, semuanya pokoknya belanja di Roman. Kalau kami siap. Mantap, saling promo. Mantap.
Oke, pertanyaan selanjutnya nih, Mas. Ciri khas Konars ditunjukkan ada lengkungan. Bagaimana struktur yang digunakan pada bangunan tersebut? Nah, lagi-lagi materialnya nih, pada penasaran sama material karena desainnya out of the box dan nggak biasa gitu, nggak bangunan pada umumnya gitu. Banyak yang melayang, banyak sisi-sisi melengkung gitu. Yang ditanyakan gimana strukturnya? Strukturnya, kalau dari struktur dan material ya. Oke, kalau dari segi struktur sebetulnya itu sudah ranahnya tim saya ya. Karena saya adalah seorang arsitek, bukan seorang struktur engineer untuk detailnya. Tapi kalau secara umumnya, dari segi materialnya, ketika saya mau menekuk-nekuk itu, yang paling fleksibel adalah material beton. Beton di sini kalau terlalu berat, biasanya kita pakai fiber cement, campur sama fiber, JRC kita pakai. Contohnya itu paling mudah kayak kubah masjid. Dia nekuk dan awet banget. Kayak contohnya masjid dekat rumah saya tuh dari saya kecil sampai sekarang nggak diubah-ubah itu kubahnya, berarti dia sudah teruji materialnya dan bisa digunakan di desain-desain futuristik. Untuk finishingnya tadi udah saya jelasin, lebih ke coating-coatingnya pilih aja, mau pilih dock, mau pilih gloss, segala macam. Untuk strukturnya nanti mungkin saya akan bahas lah. Kalau ada waktu lagi kita bahas. Ya. Oke, siap. Pokoknya nanti pas mau dibahas lagi, jangan lupa ikut webinar lagi ya. Oke, sip. Kita lanjut pertanyaan berikutnya dari Renaldi. Selamat malam, Kak. Saya Renaldi, mahasiswa arsitektur. Ingin bertanya, pertama, kalau boleh tahu, Kakak dan tim buat 3D modeling, render, dan gambar kerja menggunakan software apa? Kedua, bolehkah Kakak ceritakan sedikit perjalanan karir Kakak setelah lulus S1 hingga membangun Konars? Nah, ini ada 2 pertanyaan nih, Mas. Yang pertama, 3D modeling, render, gambar kerja itu pakai software apa? Itu dulu deh. Oke. Thank you banget, Mas Renaldi. Ingin bertanya, kalau boleh tahu Kakak yang membuat 3D modeling, render, gambar kerja menggunakan software apa? Pasti kita pakai Basic, pakai SketchUp, rendernya pakai Lumion, kemudian 2 dimensinya pakai AutoCAD. Kenapa pakai Lumion? Karena tidak memakan waktu lama, semua orang bisa cepat, mudah. Kalau ada yang efisien, ngapain harus sulit? Karena ternyata orang-orang juga matanya tetap nempel di aplikasi itu. Gitu. Yang kedua, ceritakan sedikit perjalanan karir Kakak setelah lulus S1 hingga membangun Konars. Akhirnya ada yang nanya juga tentang pribadi saya. Thank you Mas Renaldi. Kita coba. Jadi dulu ketika saya lulus itu, after saya graduate di S1, di musik, saya lagi di musik sambil kuliah. Saya di musik, karena saya nggak maju di musiknya, saya kembangkan relasi saya di musik. Tadi ada outputnya adalah saya punya banyak relasi di teman-teman artis yang insight-nya sangat luas, engagement-nya sangat tinggi. Gitu. Beres dari musik itu, ternyata saya tidak beruntung dan saya cari bisnis. Saya tidak mau bekerja, saya cari bisnis yang bisa mengembangkan soft skill saya, atau kalau dibilang saya tadi di games itu ada experience yang bertambah, tapi tetap di bidang bisnis. Nah, entry levelnya apa? Entry levelnya saya mencari bisnis yang sangat mudah dilaksanakan, modalnya rendah, tapi di situ saya bisa belajar gimana caranya berdagang, ketemu customer, melayani customer, berinovasi. Saya pilih dagang ayam goreng di kampus. Dan itu ditentang orang tua saya bodo amat. Kenapa? Karena memang saya sudah punya planning di situ. Jadi yang saya target itu bukan mencari uang di situ, tapi mencari pengalaman dengan risiko paling rendah. Risikonya rendah, kerugiannya rendah, modalnya sedikit, tapi saya bisa belajar berinteraksi dengan customer, kemudian berinovasi segala macam. Yang bisa diambilnya adalah ketika saya menghadap customer, gimana caranya dagangan saya ini bisa menarik, saya masuk terus tiba-tiba laku. Akhirnya saya bikin plating yang menarik, kemudian bikin iklan yang bagus, terus cara berkomunikasi dengan customer saya belajar di sana. Ya, jadi jangan terlalu berpikir semua profesi itu ada negatif positifnya, tapi ambil aja positifnya dari semua profesi. Kurang lebih seperti itu. Beres di situ, saya sudah merasa saya siap dengan bertemu customer segala macam. Saya langsung terjun ke bidang arsitekturnya. Saya mulai mendesain, bereksperimen, nggak langsung membuka biro, tapi mencoba. Saya coba desainin
keluarga saya desain kamar saya, desain rumah saya, orang tua saya. Nah, di situ experience-nya berkembang, kemudian ada coba teman yang mulai bayar. Nah, ternyata suka desainnya, berkembang terus, by experience, dan di akhirnya saya mulai mengiklankan. Kalau dibilang mengiklankan mungkin kurang enak, lebih ke mengekspos desain saya di sosmed. Jadi semua orang bisa tahu hasil karya saya. Mungkin karyanya berkembang di sana. Kemudian saya kembangkan lagi bayar relasi saya tadi yang saya sudah kembangkan sebelumnya di profesi-profesi saya yang selain arsitek itu. Jadi buat teman-teman yang lagi membina, saya ingatkan sekali lagi, jangan terlalu banyak berteman sama arsitek, tapi bertemanlah pada lintas profesi. Karena dari lintas profesi itu kalian dapat proyek, gitu sih Kak. Tapi kalau misalnya teman sama arsitek tuh saling sharing pengalaman, saling sharing ilmu segala macam. Ya, pertanyaannya gitu untuk Renaldi. Iya, oke, siap. Itu dia Mas Renaldi. Tadi udah dicatat ya, aplikasinya gitu ya. Tadi pakai SketchUp, Lumion, dan apa PT Mas ya? Bener ya? Rega, ya oke. Nah, ini dia waktunya kita kasih kesempatan untuk 2 orang bertanya langsung dengan Mas Rega. Boleh raise hand teman-teman, jangan malu-malu. Oke, ini ada yang udah raise hand duluan nih, Mas Putu. Mas Putu boleh nih kita unmute ya. Ask to unmute nih, kita unmute. Halo Mas Putu, udah tersambung? Halo. Sudah. Halo. Ya, halo dengan Mas Putu. Mas Halo. Putu dari daerah mana? Halo Mas Putu. Dari Bali, Kak. Dari Bali. Oke, siap. Halo Bli. Bli. Apa kabar Bli? Ya. Baik, Kak. Bli Putu, silakan pertanyaannya. Jangan yang susah-susah nanyanya. Ya, terima kasih kesempatannya, Kak. Ya. Apakah silakan. menurut Kak Rega tata letak ruang yang baik akan menjamin tampilan atau fasad yang baik juga? Gimana menurut Kak Rega? Oke, langsung dijawab ini. Boleh. Bli Putu, thank you banget pertanyaannya. Layout yang baik akan berpengaruh ke fasad. Ini tiap arsitek punya pola berpikir atau jalur berpikir yang berbeda-beda. Kalau saya lebih senang split antara fungsi dengan desain. Jadi desain itu punya konsep tersendiri, layout itu punya konsep tersendiri. Yang pasti kalau untuk fasad itu saya pinginnya se-explore mungkin, saya nggak mau dibatasi oleh ruang. Itu poin utama pada fasad. Makanya desain-desain kita mungkin agak out of the box ya, atau menurut saya ya, agak nyentrik-nyentrik gitu. Nah, sedangkan untuk layout itu, saya lebih senang menyesuaikan dengan kondisi existing. Jadi yang saya paling utamakan adalah orientasi bangunan. Jadi di mana rasanya matahari timur lebih baik saya buka banyak biar dapat nuansa hangatnya, matahari pagi ada vitamin D-nya, sedangkan barat itu dia bisa mengandung partikel-partikel kanker, penyebab kanker dari sore itu. Jadi teman-teman arsitek juga harus belajar mengenai ilmu-ilmu kesehatan sedikit. Nah, untuk kebutuhan ruangnya sendiri disesuaikan dengan kebutuhannya, nggak boleh ada mendahulukan bentuk kalau dari kebutuhan ruang. Jadi sebetulnya baiknya antara layout dan fasad punya 2 fase yang berbeda, tapi bisa berjalan bersamaan. Ya, mungkin itu terjawab atau tidak. Terima kasih, Kak. Gimana Bli? Boleh? Gimana Bli? Puas dengan jawaban Mas Rega? Boleh loh lanjut tanya lagi kalau belum jelas. Wah, Kak, tapi ada yang mau saya tanya lagi sekali. Silakan. Boleh silakan. Seperti yang Kak bilang itu, fasad itu tidak terpatok pada denah. Nah, untuk fasad bentuk-bentuk rumah di corner itu kan bentuknya ada yang runcing, ada yang tidak beraturan, itu gimana? Apakah itu sekandari fasad atau emang bentuk ruangnya seperti itu? Oke, jawabannya adalah tergantung.
ada customer yang ingin tetap ruang dalamnya itu clean, tetap rasanya kotak-kotak atau homey, sehingga di bagian fasad itu hanya sebagai cladding. Jadi tidak ada fungsinya di dalamnya. Tapi untuk sebagian orang yang menerima gagasan-gagasan dari kami yang oke lah dengan desain-desain seperti ini, interiornya pun mengikuti bentukannya, kita akan membuat seperti itu. Maksudnya si bentuk-bentuk runcing ini jadi ruangan. Gitu. Makanya mungkin ada beberapa desain kita yang jendelanya ikut miring, kemudian dinding di dalamnya, ceilingnya itu kita expose, miring-miring segala macam. Mungkin kalau dilihat di Instagram kita, jawabannya kurang lebih seperti itu. Jadi kondisional, ada yang ruangannya mengikuti bentuk fasadnya, ada yang hanya sebagai cladding. Iya, baik. Bisa didiskusikan lagi sama ownernya ya. Ya gimana ya, Abi? Oke, siap. Terima kasih. Oke, selanjutnya ya. Kita akan berikan kesempatan juga sekali lagi. Ini ada siapa nih? Ada 2. Ya udah, kita coba buka salah satunya. Stephen Elliot, boleh? Stephen Elliot. Boleh dibuka. Stephen Elliot, silakan. Halo, Mas. Ya, halo. Halo. Ya, halo, jadi Mas Stephen. Halo, Silakan. Mbak Frisia, halo Mbak Mas Rega. Nah, halo. Jadi gini, saya kebetulan untuk Konar saya udah beberapa lama, udah lama saya follow, udah lihat juga desainnya emang kayaknya white banget, based on imagination banget. Cuman saya pengen tanya dulu, ini biasanya kalau kita melihat secara kasat mata, saya nggak tahu detailnya ya. Ini kliennya ini sepertinya unlimited budgeting, atau memang dia ada kasih budget khusus, kita menyesuaikan desain kita ke budget? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, ini kan Mas tadi kan bilang, saya mendesain dengan idealisme. Gitu. Bagaimana kalau misalnya si klien ini belum apa-apa, sudah kasih limitasi? Entah itu budgeting, entah itu, saya maunya style ini dulu gitu. Kira-kira gimana pendapat Mas Rega? Oke. Thank you Mas Stephen, ternyata followers kita dari lama. Bro. Oke Mas, bakal saya mulai jawab ya. Yang pasti budget itu, walaupun kita pakai nggak mau ada limitasi pada saat kita mendesain, tetap budget itu adalah sentral utama dari kita mendesain. Circle-nya akan balik-balik lagi ke situ. Jadi kalaupun desain kita keren, kalau budgetnya nggak masuk percuma. Jadi poin utamanya begini. Berpikir saya itu adalah desain nggak kita batas, karena budget itu bukan berdasarkan desain, tapi berdasarkan material. Gitu. Kemudian tadi saya sudah jelaskan sebagian, mungkin kayak contohnya ingin melayang, tapi dari segi budget yang terbatas, saya akan buat yang melayang itu hanya sebagai cladding, tidak sebagai ruangan. Gitu. Karena dari segi struktur akan lebih hemat. Kemudian sistemnya seperti apa kita ke customer, kita akan lempar 2 opsi. Satu, unlimited budget. Yang kedua ada limit budget. Biasanya dari awal mereka akan lempar budget batasnya seperti apa, biar ketika kita mendesain pun kita akan explore. Tapi ketika sudah mulai masuk ke aplikasi gambar kerja, nah di situ kita akan pikirkan betul-betul gimana caranya biar desain kita ini tetap bisa masuk secara budget, gitu, dengan pemilihan material yang tepat. Karena kalau zaman sekarang ini inovasi material udah sangat luas banget ya. Contoh Roman punya produk-produk yang motifnya marmer, padahal dia granit tile. Gitu. Kemudian pingin rustic, kalau misalnya floor hardener sekiranya agak repot, bahkan ada ruangan yang kecil, kita bisa pilih material unfinished di Roman atau yang motif-motif. Itu. Kurang lebih gitu, Mas Stefan. I see. Terus yang satu lagi, tadi kayaknya belum kejawab ya, kalau misalnya kliennya belum apa-apa, ini kan Mas kan desainnya, saya mau desainnya sesuai karakter klien, sesuai dengan apa yang kita pelajari dari klien. Nah, belum apa-apa, kliennya udah kasih limitasi dulu. Gua mau desainnya model gini, saya nggak mau yang model kayak gini. Itu kira-kira gimana? Apakah kita oper aja ke arsitek lain, kita nggak mau pegang, karena bertentangan dengan idealisme kita, atau gimana? Oke, sesuai tadi, limitasinya seperti apa? Jadi kita akan lihat dulu limitasinya. Contohnya gini, kalau klasik itu betul-betul akan kita tolak. Poin utama contohnya itu. Tapi ketika dia pengen
konsepnya modern, ingin kontemporer segala macam, berarti kan ada sedikit keleluasaan ya. Gitu. Saya tuh nggak terlalu berpatok pada desain. Tadi balik lagi, saya tidak berpatok pada desain harus futuristik, nggak harus minimalis, nggak. Saya buka semuanya, tapi saya based on karakter dari customer-nya itu sendiri. Gitu. Jadi yang saya ambil itu sari-sarinya. Contoh tadi yang Atta tadi, dia senang mobil i8, i8, sama Rubicon yang dia punya karakter, saya aplikasiin di situ. Gitu. Jadi konsepnya Konars ini berpikir bukan berdasarkan tema dari desainnya itu sendiri, konsepnya itu sendiri, tapi lebih ke apa yang dilihat dari circle si customer itu sendiri dan karakter mereka. I see. Mantap. Sip. Cuma sorry tadi untuk klasik memang kita tolak karena apa? Karena klasik mungkin nggak masuk ke feel saya. Gitu aku. Ya, oke, sip, mantap. Oke, siap. Thank you Mas Stefan untuk pertanyaannya. Thank you. Ini masih ada waktu untuk jawab satu pertanyaan lagi untuk Mas Ahsanul Fajri. Boleh satu kali terakhir ya, sebelum kita tutup acara ini. Oke, baik. Terima kasih ya Mbak Ahsanul, Mbak Felicia dan Mas Rega. Halo. Sebenarnya saya ada pertanyaan beberapa ini untuk Mas Rega ya kan. Yang pertamanya itu bagaimana sih Mas Rega dan tim gitu untuk menguatkan idealis Konars sendiri yang dengan kontemporer dan futuristik, dan bagaimana bagaimana respon owner terhadap desain Mas Rega sendiri, owner yang udah pernah mesan desain sama Mas gitu. Dan pernah nggak ada nih owner yang jatuhnya dia nggak sesuai dengan idealis Konars sendiri gitu? Apakah Mas tolak atau enggak gitu? Oke. Thank you Mas Ahsanul Fajri ya. Thank you banget. Yang pertama tadi mengenai gimana mengembangkan idealisnya Konars gitu ya, kurang lebih pertanyaannya. Sebetulnya idealis itu terbentuk secara perlahan dan itu by experience. Ketika awal saya mendesain itu saya nggak idealis, saya open. Semua customer saya terima, saya pelajari, saya coba karena sekarang media itu nggak terbatas. Tadi saya udah cerita, explore aja, saya explore semua dulu. Saya rasakan sedikit-sedikit mana sih yang cocok dengan saya dan bergerak di mana. Pengembangannya seperti itu. Jadi semuanya tidak tiba-tiba saya idealis. Semuanya ada proses. Jadi buat teman-teman yang desainnya begini nggak usah terlalu mengotak-ngotakan karena semua itu ada prosesnya. Contohnya rider motor, tidak ujug-ujug motor besar, tidak ujug-ujug motor Harley, tapi semuanya itu dari motor made. Hampir sama konsepnya dengan itu. Kemudian yang kedua tadi cara meyakinkan owner dengan gaya desain futuristik dan kontemporer. Poin utamanya adalah customer yang datang ke kita itu biasanya udah tahu desain kita seperti apa, konsepnya ke arah mana, jadi nggak usah terlalu banyak diarahkan. Tapi kalau untuk new customer yang betul-betul belum lihat sih, kita lebih meyakinkannya ke kita baca dulu. Jadi arsitek itu perlu ilmu psikologi sedikit lah ya, perlu ilmu penerawangan, bukan penerawangan boy ya, sorry. Ini penerawangannya lebih ke mempelajari orang itu seperti apa. Kalau misalnya kelihatannya dia senang sama area-area terbuka, kita janjikan ruangan-ruangan yang akan terbuka, open space, kemudian interaksi dengan lingkungan luar, kemudian ada orang yang nyentrik. Contohnya tadi si bro saya, Atta Gledek, dia senang sesuatu yang exposure-nya tinggi, senang yang karakternya kuat, senang yang nyentrik. Saya jejel-jejelin lah dengan konsep-konsep yang nyentrik juga. Jadi intinya adalah kita harus fleksibel dalam penyesuaian diri, adaptasi diri terhadap customer atau terhadap orang yang sedang berhadapan dengan kita. Pelajari dia dengan baik, lihat basicnya seperti apa, lihat kesukaannya seperti apa, kita bergabung sama dia. Opsinya kalau tidak menemukan yang cocok, nah tadi kalau ada yang nggak cocok gimana, baru kita cancel, lalu kita lempar ke arsitek yang lain.
gitu. Karena ketika mendesain kita dipaksakan biasanya hasilnya nggak bagus dan nanti memicu masalah-masalah yang akan muncul di next, maksudnya pada saat project ya. Karena kita pernah pengalaman, dulu saya pernah asal mengerjakan desain klasik, saya nggak suka, saya paksakan, memang untuk experience, tapi ternyata itu malah menimbulkan masalah di kemudian hari. Masalahnya ini entah tidak jadi dilanjut atau batal, sehingga ya mood juga jadi nggak bagus karena sedang banyak proyek tiba-tiba harus memikirkan itu. Lebih baik kita sudah putuskan untuk close di konsep seperti itu. Gitu. Mudah-mudahan terjawab ya. Thank you Mas Ashanul Fajri. Iya, Oke, oke, makasih Mas Ashanul. Sudah terjawab ya Mas ya? Iya Mbak, terima kasih ya Mbak. Mas Rega. Sama-sama. Oke, sama-sama Mas. Oke, ya, oke. Antusiasnya banyak banget, masih banyak pertanyaan. Cuman kalau misalnya kita jawabin satu-satu bisa sampai jam 10 malam. Oke, thank you Mas Rega. Ini jangan kemana-mana dulu teman-teman, karena ada pengumuman penting. Ini kita mau tanya dulu Mas Rega, ada yang mau disampaikan nggak nih sebagai closing statement? Ada pesan nggak yang mau disampaikan? Oke, buat teman-teman yang sedang merintis, jangan merasa minder atau insecure terhadap teman-teman yang sudah lebih sukses, lebih cepat sukses, karena semuanya ada waktunya, ada momentumnya. Gitu. Saya ada teman saya yang lebih dulu sukses, ada yang ternyata baru sekarang sukses dan tiba-tiba meledak. Gitu. Jadi semua orang punya momennya sendiri, tapi momen itu harus dicari, nggak boleh ntar juga udah ada. Kita harus tetap mencari untuk momennya sendiri. Kemudian untuk teritori yang tadi sudah saya sudah share mengenai kreativitas utamanya, jangan berhenti untuk berpikir kreatif, karena saat ini untuk menggapai jutaan orang itu sangat mudah, dan bisnis paling menggiurkan adalah bisnis industri kreatif. Gitu, Pak. Satu lagi, tadi titipan dari kakak, mungkin rumput tetangga belum tentu lebih baik daripada rumput kita. Gitu. Ya, sip. Thank you. Ya, oke. Teman-teman yang belum terjawab pertanyaannya jangan sedih, ya, jangan ngerasa kecewa. Ikuti webinar-webinar selanjutnya, dan ini ada informasi penting di bulan Oktober, tanggal 7 Oktober 2021, pastikan teman-teman update melalui Instagram @roman.co.id. Di situ akan ada info terupdate tentunya. Ada webinar yang untuk selalu connect dengan kita di Instagram dan dapetin info terbaru ya, khususnya untuk acara 7 Oktober 2021 ini. Nah, sebelum kita selesai acara ini, jangan lupa untuk share momen ini melalui sosial media masing-masing. Terus untuk e-sertifikat bisa teman-teman dapatkan komen. Link absensinya tidak ada, jadi teman-teman cukup mengisi link feedback aja di kolom chat ya. Jadi silakan bantuannya admin untuk share di kolom chat ya. Oke. Setelah itu kita foto bareng. Nah, ini linknya udah muncul nih, teman-teman. Bisa dilihat di kolom chat. Feedback Roman Webinar 3. Klik di situ, isi, dan habis itu kalian bisa mengunduh materi presentasi hari ini ya. Semoga cukup jelas informasinya. Kita foto dulu yuk. Kita foto dulu, boleh ditampilkan videonya masing-masing supaya wajahnya ditampilkan nih. Ya, kita tungguin sampai banyak yang buka videonya. Jangan ragu, jangan takut. Arsitek harus pada eksis. Jangan malu-malu. Yang diekspos jangan cuma desainnya, mukanya tuh biar gaul. Nah, mukanya yuk, biar kita bisa lihat nih senyum-senyum malam Sabtu ya di hari weekend ini. Kita foto 3 kali ya teman-teman ya. Kita foto 3 kali. 1, 2, 3. Oke, 2 kali lagi teman-teman. 1, 2, 3.
kali lagi. Satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Sip. Jangan lupa isi feedback, jangan lupa share acara ini, dan tunggu Roman webinar selanjutnya di 7 Oktober 2021. Ada hal menarik, ada yang besar akan hadir ya. Oke, Mas Rega makasih, Konars makasih, tim Roman terima kasih atas supportnya hari ini. Selamat beristirahat, see you di next webinar. Selamat malam. Thank you, Kak. Thank you semuanya. Thank you, Roman. Thank you.